keikhlasan. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada siang, sholat yang kita lakukan pada malamnya, kemudian kita tambah lagi di bacaan Al-Quran, bersedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya. Semoga semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi bekal bagi kita nanti untuk menyambut akhirat kelak nantinya. Amin. Kemudian salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan tauladan bagi kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi khawatir Pak, kalau saya tidak dapat sholat isya di sini, karena saya berangkat tadi dari Mentawai jam 2:30. Jam 2:30 masih di Mentawai Pak. Alhamdulillah perjalanan selamat sampai di sini sebelum maghrib di Maruf. Alhamdulillah ini adalah suatu amanah. Mudah-mudahan ibadah kita lakukan ini tidak dinilai sia-sia di sisi Allah. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, 3 hari yang lalu saya berdakwah ke Mentawai. Sebetulnya sering berdakwah ke Mentawai Pak, ke Siberut, ke Sikakap, sampai ke Pasapuat, sampai ke dalam pedalaman. Begitu juga Sipura atau Pejan. Ternyata Pak, yang menjadi suatu pertanyaan, kenapa bisa orang bertahan di dalam pedalaman, baik itu Kristen maupun itu Islam? Banyak Pak. Dulu tak kala saya di Pasapuan, saya pernah bertanya kepada orang tua di sana, Pak, bagaimana dulu sejarahnya Islam ini sampai ke Pasapuan Pak? Sementara Pasapuan itu ada daerah terpencil, jangankan mobil, motor pun jarang Pak, karena dilalui dengan jalan laut. Ternyata kata orang tua, yang mengembangkan dakwah Islam ke sana salah satunya adalah Agus Sayyid dari Pariaman Pak. Beliau sering berdakwah. Kadang-kadang kata beliau, dari laut, dari jauh kapalnya tampak, hidupnya tampak Pak, tapi orang tidak tampak Pak. Itu kata beliau Pak. Makanya beliau wajar beliau dinamakan, diberikan kelebihan oleh Allah, kekiromaan. Karena keikhlasannya berdakwah ke daerah pedalaman bukan gampang, tetapi tak kala kita berdakwah ke sana butuh biaya besar, butuh dana besar, dan butuh waktu yang banyak. Alhamdulillah kemarin Pak, kita berdakwah ke sana, mengantarkan Al-Quran lebih kurang 300 buah, dan akan menyusul lagi Pak. Kemudian beras, mukena, dan uang untuk saudara-saudara kita yang mualaf di sana. Apa itu kaum muslimin? Dan itu juga saya berdakwah ke Nias, daerah Telo sampai ke Lumbui Melayu, Tembolo Melayu. Ternyata di sana ada masjid yang kecil, di samping masjid itu ada kuburan. Tertulis di pintu kuburan itu Syekh Ismail, meninggal 1931. Saya tanya sama imamnya, Pak, ini kuburan siapa? Oh, ini kuburan ulama dulu Ustaz, yang membawa Islam ke daerah Telo ini sampai ke perpuluhan. Orang mana? Orang Bukit Tinggi. Jadi orang Bukit Tinggi berdakwah dia ke Telo, ke Nias, sampai ke pedalaman, sampai dia berkeluarga, sampai dia meninggal di sana. Alhamdulillah sekarang kita buat sekolah di sana Pak, pesantren atau madrasah Bahrul Ulum namanya Pak, gratis. Dan kita juga berdakwah ke Aceh, di Labuan Haji, di Tapak Tuan Pak. Itu kan ada pesantren Darussalam. Ternyata Buya Syekh Muda Wali itu adalah orang Batu Sangkar Pak. Meninggal beliau 1917.
Berarti tahun 18-an mereka udah berdakwah ke daerah-daerah, menyebar di Indonesia bahkan di dunia. Luar biasa, Pak. Artinya apa? Kira-kira kita yang hari ini, andaikan Allah menjemput kita, andaikan ajal kita datang, kira-kira apa yang telah kita berikan dan apa yang telah kita tinggalkan untuk regenerasi ke depan? Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia. Makanya oleh sebab itu kita berharap kepada generasi kita, Pak, pemuda-pemuda, pemudi kita hari ini, mudah-mudahan lahir muncul di diri mereka adalah pejuang-pejuang dakwah yang berdakwah secara ikhlas tanpa pamrih. Dan bagi kita juga, Pak, kita yang penuh dengan dosa, banyak kesalahan dan banyak maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini sebagai penembus dosa. Makanya judul ceramah hari ini, malam ini, 4 macam tanda-tanda orang binasa. Mungkin nanti tidak teruraikan semuanya karena waktu. Yang pertama, jumudul aini. Arba'un minas siqoi jumudul aini. 4 tanda-tanda orang binasa. Yang pertama adalah beku mata. Apa yang dimaksud dengan beku mata? Manusia yang tidak pernah menangisi tentang dosa yang pernah dilakukan. Manusia yang tidak pernah menyesali tentang maksiat yang pernah dia kerjakan. Saya dan awak tidak berdosa, Bapak Ibu. Ada yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Semua kita pasti berdosa. Kalaupun tidak dosa besar, minimal dosa kecil. Mudah-mudahan Ramadan ini sebagai penembus dosa, pembakar dosa. Karena berapa banyak hadis yang menerangkan masoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mangkoma Ramadana man farha bidukhulin. Banyak hadis yang menerangkan ternyata tak kala kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, tak kala kita berpuasa di siang Ramadan, tak kala kita sholat pada malam Ramadan, haram Allahu jasadahu ala niran. Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, kita mungkin yang selama ini pernah berdosa, pernah berbuat kesalahan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu ajal kita itu kapan. Di saat bagaimana kita dijemput oleh Allah, kita tidak tahu. Kita lihat teman kita kiri kanan, saudara kita, keluarga kita, ternyata baru kemarin canda tawa, berkumpul, bercerita bersama-sama, ternyata dia meninggal. Saya kemarin agak sedikit terkunang-kunang air mataku, hampir menangis, Pak. Kalau tidak ada sadar orang, Pak, di orang banyak mungkin menangis, ibu jatuh air mataku. Seorang dokter dari Jakarta, kebetulan saya mampu. Beliau dari Jakarta ke Mentawai, karena mau mendamping beliau. Seorang dokter spesialis, dokter kecantikan, karena dia perempuan. Telah diponis oleh dokter kalau umur beliau itu cuma 3 bulan lagi, Pak. Peristiwa yang pertama, dia pernah koma. Yang kedua, dia mendapat penyakit kanker, Pak. Telah diponis oleh dokter kalau umurnya tidak lama lagi, lebih kurang 2 bulan, 3 bulan lagi. Sehingga dokter ini bilang, Pak, untuk apa saya memerlukan obat lagi? Untuk apa saya lagi bekerja? Untuk apa saya mengejar dunia? Karena waktu saya cuma 3 bulan lagi. Tidak ada artinya lagi saya bekerja, berusaha mengumpulkan uang. Tidak ada lagi. Untuk apa saya minum obat yang mahal-mahal?
dia memutuskan kalau beliau pergi ke Mekah melakukan umroh selama sebulan. Dia minta sama Allah di sana. Kalau memang umurnya panjang, Allah berikan kesehatan. Tapi kalau memang umurnya pendek, dia minta sama Allah kalau dia dicabut nyawanya di saat dia melakukan umroh di Mekah. Ternyata Bapak Ibu, setelah dia pulang dari Mekah, dokter yang mau mengoperasi beliau itu nelpon beliau, "Ibu kemana saja? Kok HP-nya gak aktif-aktif?" Dia bilang kalau dia pergi ke Mekah melakukan umroh. Ibu kan mau dioperasi. Akhirnya diperiksa lagi Bu, kankernya. Setelah diperiksa, ternyata kankernya 0, sehat. Sehat-sehatnya Pak. Bayangkan Pak. Sehingga sel-sel yang ada kanker-kanker di tubuhnya semuanya hilang Pak. Dia nyangka dokter ini tidak lama lagi, ternyata sampai hari ini dia masih hidup. Makanya dia Pak menggunakan sisa-sisa umurnya untuk berdakwah, untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu anak yatim dan membantu mualaf sampai ke daerah pelosok negeri. Bukan aja di Betawi, ke Papua, ke Kalimantan, sampai ke mana beliau untuk ke Palestina kemarin. Bapak Ibu kaum muslimin, kata hadis Nabi, khairun nas man tola umurhu. Sebaik-baik umurku, sebaik-baik umatku adalah umatku yang panjang umurnya, baik ibadahnya. Tapi sejelek-jelek umatku, kata Nabi, umurnya panjang tetapi ibadahnya buruk, dosanya banyak, maksiatnya banyak. Maka orang tasawuf juga mengatakan di dalam kitab Salahikam, maksiatun aurasat. Orang yang berdosa mengharapkan rahmat Allah itu lebih baik ketimbang orang yang beribadah tapi sombong dengan ibadahnya. Makanya kita sadari mungkin selama ini dosa kita Pak, kesalahan kita, kelalaian kita selama ini. Mumpung waktu kita masih ada, Ramadan masih ada, kita pergunakan bertobat kepada Allah, menangis tentang dosa yang pernah kita lakukan yang selama ini. Lau alimtumul khotoya hatta taqlu sama. Sekalipun kamu pernah berbuat dosa, kata Nabi, sehingga dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi, begitu besarnya dosa, fataballahu alaikum, maka apabila kamu bertobat, Allah akan terima tobat. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, menangislah kita, bertobatlah kita kepada Allah SWT, karena Allah mengatakan wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin abwa samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, karena surga itu disediakan seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang kejar, ini yang kita harapkan pada hari ini Pak. Karena Ramadan ini adalah salah satu membentuk kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Karena orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan nilai takwa di sisi Allah, tidak ada balasan kecuali adalah surga jannatul na'im. Mudah-mudahan ini kita dapatkan Bapak dan Ibu. Amin. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang binasa. Manusia di dunia ini wakos watul kolbi. Manusia yang mempunyai hati yang tidak bersih, hati yang sakit. Ada hati manusia sakit, ada. Berang saya menjadi orang Pak, iri saya menjadi orang, tidak pernah senang melihat orang kaya dia iri. Tak kalah tetangganya beli mobil, nah
Di malu ada PPT itu lah wali atau baru punya mah. Yang bela rumah, mobil rumah rancang. Di mana PPT dia? Mungkin hasil korupsi mah. Kadang-kadang kan benar Bu, tetapi tak kalah dugaannya salah, itu adalah dosa. Jadi orang miskin kadang-kadang begitu juga Bu, merasa menyimpannya Pak. Maka dia mempunyai jiwa yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya kan? Karena ada penyakit hati di dirinya. Tidak mau memaafkan kesalahan orang, selalu menggunjing, menggibah orang lain. Kalau tidak mampu kita memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak mampu kita membahagiakan orang lain, jangan fitnah dan jangan sakiti hati mereka. Karena sumber dari segala dosa itu termasuk hati. Sebelah tinggi hati, rendah hati, gadang hati, kete hati, nah Bu, sanang hati, sakit hati, karena hati, pokoknya hati lah Bu, karena sumbernya hati. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan setiap malam kita mendengarkan tausiah dari Ustaz, mudah-mudahan hati wa bakar itu mudah-mudahan bersih, ya Bu, amin. Kita ambo kadang-kadang Bu, kita ambo Bu, ambo heran Bu, ambo kadang-kadang ada yang mengatakan kambo dan ada menyampaikan ke istri ambo. Kalau ambo ke istri ambo dulu, ada juga mengatakan lampe istri ambo, sampai ke istri ambo sampainya Bu. Ada juga perempuan yang sabar dia. Lah tujuan anaknya apa bini istri? Sehingga sampai ke istri, sampai kampung. Istri aku jawabnya cuma itu, dia sama-sama mengajar di sekolah. Tak senang mati kawan-kawannya. Pin apa Bu? Dia mau udah bini udah cerai. Kata istrimu, nah juga bini istrinya bos orangnya. Tahu dia pitri mungkin malamnya di sekolah, siangnya di rumah cerai. Kata istrimu, Allah saya membolehkan, kenapa saya tidak? Ya kan? Kalau dia mampu tidak ada masalah, itu kan urusan dia. Habis dia tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaanmu sampai kini, sih dia boleh. Tetapi kadang-kadang dia ibu-ibu, tapi dia ibu sekolah bukan? Ya Bu, ibu yang tapi lain Bu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak jelas dipedalin, tidak jalin dipedalin. Anak mau itu, anak mau ibunya tak jalin, dia tak tahu, tapi seolah-olahnya tahu. Fitnah namanya Bu. Kalau dia jalin, disampaikannya berkunci namanya. Ya kan? Tapi apa terimanya Bu? Ya Bu, jadi sesuatu yang tidak jelas. Nenek tahu persoalan apa, lebih baik diam. Apalagi bulan suci Ramadan. Kalau ada seperti itu akan menghilangkan dan akan mengikis amal ibadah. Pahalanya hilang. Dua baru. Yang cepat, dia dalam mana Pak? Ya. Sampai jam 10 dah taruh. Ya Pak. Ya mungkin dia taruh di ambon dah taruh. Karena panik agak. Kemudian yang ketiga Pak, Qaswatul qalbi wa hirsu lobo kama alias rakus. Orang apabila lobo, apabila tama alias rakus, itu tanda-tanda orang binasa Pak. Tak punya nyu dikecil punya nyu Pak. Tak tanah nyu dikecil tanah nyu Pak. Tanah kalau diwakaf, kalau diimpani Pak, dituntut dia akan cucu oleh Pak. Itu yang terjadi di tepi Abu Pak.
Nggak tanah ini Pak, dijualnya Pak. Ya Pak. Nggak tanah ini Pak, dijualnya Pak. Nah Pak. Nggak haknya udah Pak. Hak rakyat Pak, tapi nyekorupnya Pak. Kira-kira Pak tuntutannya nanti Pak. Selesai tidak persoalan di dunia Pak? Tidak. Jadi kok ada yang seperti itu kalau tidak ada hawa, apa kalau itu rumah, apa itu tanah, apa itu sawah, apapun jenisnya, kalau tidak hak kita berikan, karena harta itu tidak akan kita bawa mati Pak. Kalau seandainya bukan hak kita, kita ambil, itu akan merusak diri kita, merusak keselamatan kita, dan akan merusak anak keturunan Bapak. Kalau dalam merusak itu banyak jenis itu Pak, ya kan? Mungkin penyakit saya, mungkin tak bahagia saya Pak, ya kan? Mungkin sengsara saya Pak. Pokoknya dulu tapi aku tuh Pak, tak tanahnya dikecil tanahnya Pak. Akhirnya Pak, juga keturunannya sakit Pak. Maaf Pak. Jadi kalau tidak awak berikan, itu zakat Bu. Zakat itu Bu, kan banyak pembagiannya. Zakat harta, zakat emas dan perak, perdagangan, profesi dan sebagainya. Kalau ada zakat telah sampai sebesar fullnya sampai berikan zakat itu, karena zakat itu bukan hak awak. Hak ada asnaf yang 8 di dalam. Tapi kalau utang Pak di dunia kini itu, ada mungkin utang balik di tetangga, ada mungkin utang piti di orang lain, karena itu utang-utang yang lain. Tak kalah awak ini boleh mempunyai kesempatan bagi utang. Kalau enggak, tunggu menunggu nanti di akhirat. Dan kemati saya tunggu waris menyampaikan, ada utang almarhum, tolong dimaafkan. Iyalah kalau di saat itu ada juga dari saat itu kan, ikhlas sih Bu. Dan nyuredonya Bu, berutang. Kemudian yang terakhir Bu, watawil amal. Orang yang kurang panjang angan-angan. Mereka ingin menjadi orang yang bertakwa, tapi tidak namun puasa Pak. Mereka ingin menjadi orang bertakwa, tetapi semuanya kemasaji dengan nama masyarakat kikir. Mereka mungkin mendapatkan derajat takwa. Nah, mereka ingin masuk surga Bu, tetapi semuanya tidak kerajaan. Mereka ingin masuk neraka, tetapi dia mencilok nama, maling nama. Kalau malingnya Bu, menciloknya Bu, itu adalah salah satu yang mengantarkannya ke dalam penjara. Orang yang ingin masuk surga tetapi tidak namun sembahyang, tidak namun puasa, tidak taat kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, memutus hubungan silaturahmi, dan dia lalu akan masuk surga. Dan kan surga, mau surga pun tidak didapatkan. Beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Niat adalah sesuatu yang lahir dari hati. Tak kala dia apa yang dia niatkan, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Ya kan? Innamal a'malu binniyat. Sesuatu apa yang dia niatkan, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi beda dengan cita-cita yang anak-anak yang inginkan keinginan yang tinggi, tetapi dia tidak ada usaha. Sebab itu Bapak-bapak Ibu kaum muslimin bahagia. Marilah kita sama-sama menjauhi. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang selama ini pernah berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat. Mudah-mudahan setelah habis Ramadan ini nanti, tak kala kita melakukan ibadah yang penuh maksimal, kita mendapatkan derajat takwa di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Bapak Ibu pulang padang martabanang di Parape di Patigo. Kalau diantang menuju panjang rancang di putar segi abik segagau dan bagus. Alantung dek naik tersinggung dek atur namun minta maaf segarang-garangnya. Lain namun apa-apa Ibu maafkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.